Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama program GPDI Film Latimas Menyapa. Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bagaimana Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang di Tesalonika, mereka harus tetaplah berdoa. Suatu hal yang gampang, untuk suatu hal yang simple ketika kita membacanya, tetapi sulit untuk dilakukan. Kenapa sulit untuk dilakukan? Karena harus dilakukan secara terus-menerus. Karena di situ memakai kata tetaplah berdoa. Tetap bukan hanya berbicara 1-2 kali saja, atau beberapa kali, atau beberapa waktu saja, tetapi tetaplah berbicara tentang terus-menerus dilakukan dengan konsisten. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang akan kita terima ketika kita memiliki tetaplah berdoa? Apa yang akan kita terima ketika kita konsisten dalam doa kita? Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42, firman Tuhan katakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Cara hidup jemaat yang pertama, firman Tuhan katakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, bahkan mereka selalu berdoa. Mereka selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka selalu datang kepada Tuhan. Doa dapat mendorong seseorang untuk tetap percaya walaupun di tengah badai. Doa dapat membuat seseorang menerima suatu mujizat. Bahkan doa membuat orang lebih mengenal Tuhan. Sehingga di pasal yang ke-8 terjadi penganiayaan besar terhadap jemaat Allah, terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan di pasal yang ke-8 akan mengalami yang namanya penganiayaan. Tetapi apakah mereka takut? Apakah jemaat yang pertama itu akan takut ketika mereka mendengarkan suatu penganiayaan? Dalam ayat yang keempat, pasal 8 ayat yang keempat, di situ firman Tuhan katakan, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Bahkan ketika mereka mendengar suatu penganiayaan terhadap orang-orang yang percaya, ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan dianiaya. Mereka tidak mengalami yang namanya ketakutan. Bahkan firman Tuhan katakan mereka memberitakan Injil. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mereka membangun hubungan dengan Tuhan sehingga ketika mereka mendengar suatu masalah akan datang, mereka tidak mengalami yang namanya ketakutan. Karena apa? Mereka sudah membangun iman mereka sebelum masalah datang. Daniel, dia tidak takut ketika akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dia tidak mengalami yang namanya ketakutan ketika akan diperhadapkan dengan suatu masalah yang besar. Karena dia sudah membangun imannya ketika dia di dalam rumahnya. Dia membangun imannya sebelum dia diperhadapkan dengan suatu masalah yang besar. Firman Tuhan yang katakan, 3 kali sehari dia memuji, dia berdoa kepada Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Dia tetap konsisten dengan jam-jam doanya, bahkan firman Tuhan katakan dia biasa melakukan. Karena apa? Dia tetaplah berdoa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita datang kepada Tuhan ketika masalah datang. Seringkali kita datang kepada Tuhan hanya karena ada suatu masalah yang datang dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa sebelum kita menghadapi suatu masalah, kita sudah harus membangun iman kepercayaan kita. Dengan cara kita tetaplah berdoa, konsisten dengan jam-jam doa kita. Ketika masalah datang dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengalami yang namanya ketakutan seperti Daniel. Dia sudah membangun kehidupannya dengan jam-jam doanya. Dia tetaplah berdoa sehingga iman yang sudah dia bangun tidak akan membuat dia takut ketika masalah datang, ketika dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita tetaplah berdoa, kita konsisten dengan jam-jam doa kita. Ketika masalah datang dalam kehidupan kita, kita tidak akan takut, melainkan kita menghadapi masalah itu dengan sukacita. Di balik suatu masalah, ada suatu hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami belajar Tuhan bagaimana kehidupan kami harus tetaplah berdoa. Karena kami yakin percaya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, doa adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kami. Doa adalah nafas kehidupan kami.
Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk melewati setiap hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan. Tuhan yang berkati, bahkan pun kemanapun kami pergi Tuhan. Engkau yang menyertai, dijauhkan dari hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Keluarga kami Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.